Assalamualaikum Bu Rohmi. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah, diberikan masih sehat, insya Allah. Alhamdulillah Ibu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu pada kesempatan hari ini. Di sini saya ingin melakukan wawancara terkait dengan tugas CGP saya Ibu, yaitu mengenai wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Ibu. Ibu langsung mawon Ibu nggih. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bu Rohmi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika, bujukan moral. Iya. Dilema, kalau dilihat dari kosakata kan anak dilema itu kan berarti ada dua hal yang saling berhubungan. Dilema etika itu kalau menurut saya itu adanya dua hal yang mungkin sebenarnya sama-sama baik tetapi saling bertentangan. Jadi kadang kita perlu dihadapkan pada masalah yang harus memilih salah satu di antara dua masalah yang sebenarnya sama-sama baik kan gitu, tapi ada alasannya sendiri yang perlu kita pilih. Nah, kalau untuk bujukan moral itu lebih pada, kalau menurut saya yang namanya bujukan itu kan kadang asumsinya tidak baik ya, bukannya tidak baik, cuman asumsinya adalah yang tidak sesuai dengan pada nilainya. Sehingga kalau menurut saya bujukan moral itu yang antara suatu kebenaran yang diberikan pada kepentingan tertentu, mungkin rasa kasihan, rasa kepedulian, sehingga nanti itu mempengaruhi biasanya pengambilan keputusan pada seseorang. Sangat polemik ya Bu. Itu sering terjadi. Baik Bu, untuk yang pertanyaan yang kedua, untuk selama ini bagaimana Bu Rohmi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Sama-sama benar, bisa dikatakan dilema etika tadi. Memang tidak hanya satu dua kali harus disebut terjadi. Kalau dilema etika ada dua hal yang memang baik, tapi tentunya kan dua kebaikan itu pasti ada hal yang tidak sama. Mungkin ada yang perlu kita pikirkan secara kemanfaatan jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa. Mungkin yang ini baik tapi hanya baik saat ini, tapi yang satu ini mungkin bisa baik untuk sekarang, mungkin tidak terlalu baik, tetapi selama jangka panjang itu akan memberikan dampak yang lebih panjang misalnya. Itu mungkin bisa jadi salah satu faktor untuk bisa menentukan mana yang bisa kita pilih dari dua permasalahan tadi. Atau bisa juga walaupun orang itu punya nilai kebajikan, kan ada kebajikan yang sifatnya prinsipal atau dia sendiri yang merasakan itu kebenaran untuk yang dia, tapi ada juga yang kebajikan yang bersifat universal. Nah, mungkin kalau universal itu kan basisnya kepada lebih banyak orang atau masyarakat. Jadi kalau saya mana yang memberikan dampak lebih baik untuk kepentingan lebih banyak orang ditimbang daripada untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Mungkin itu yang bisa jadi salah satu dasar yang bisa kita gunakan untuk memilih mana keputusan yang lebih baik di antara dua dilema itu. Cenderung ke ini ya, tetap mengarah ke nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara universal gitu. Ya, ini Bu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bu Rohmi lakukan selama ini Bu? Ya, kalau katakan prosedur itu kan sesuatu hal yang harus tertib dulu ya. Itu kalau pada dasarnya di lapangan itu prosedur tersebut tidak selalu pasti, walaupun mungkin kita punya dasar-dasar keilmuan tentang pengambilan keputusan, misalkan ada 9 langkah pengambilan keputusan kan gitu ya. Tapi di dalam lapangan itu tidak selalu 9 langkah itu
bisa kita lakukan secara urutan. Tapi setidaknya dari 9 langkah itu kita bisa melihat, oh ternyata kalau untuk mengambil keputusan biasanya saya lihat nilai kebajikannya atau ini keputusan yang benar atau tidak, itu yang kita lihat. Kemudian kebermanfaatannya kepada pribadi atau masyarakatnya itu kita lihat prinsipnya apakah ini hanya pada kepentingan tertentu atau hanya untuk masyarakat, terus kemudian kemanfaatan jangka panjang pendeknya seperti apa. Kemudian nanti juga kita pikirkan imbasnya nanti kalau kita memutuskan seperti ini nanti manfaat atau misalkan ini misalkan dari berita seperti itu kan, dan nanti bisa menimbulkan efek yang di luar yang kita bayangkan yang mungkin dalam keputusan itu nanti bisa menimbulkan permasalahan yang baru malah. Itu juga perlu kita pikirkan. Kemudian biasanya kita juga lihat kira-kira ada enggak ya opsi itu seandainya kita memutuskan seperti itu, apakah ini merugikan satu dua pihak atau tidak. Kalau misalkan ada dua kepentingan yang berbenturan, jangan sampai dua kepentingan ini nanti dirugikan semua. Kalau memungkinkan cari win-win solution. Tapi kalau tidak ya jangan sampai nanti hanya satu pihak yang merasa dimenangkan, satunya merasa kalah. Mungkin ada juga satu solusi lain mungkin, atau kalau kita sebut sebagai apa opsi ketiga dalam keputusan itu nanti bisa menimbulkan permasalahan yang baru malah. Itu juga perlu kita pikirkan. Kemudian biasanya kita juga lihat kira-kira ada enggak ya opsi itu seandainya kita memutuskan seperti itu, apakah ini merugikan satu dua pihak atau tidak. Kalau misalkan ada dua kepentingan yang berbenturan, jangan sampai dua kepentingan ini nanti dirugikan semua. Kalau memungkinkan cari win-win solution. Tapi kalau tidak ya jangan sampai nanti hanya satu pihak yang merasa dimenangkan, satunya merasa kalah. Mungkin ada juga satu solusi lain mungkin, atau kalau kita sebut sebagai apa opsi ketiga. Opsi ketiga mungkin ada di antara dua pilihan itu kok ternyata ini nanti berakibat seperti ini, kalau begini nanti berakibat ini. Mungkin kita punya ide lain yang merasa setidaknya walaupun tidak semua permasalahan, tetapi masih bisa menutup permasalahan yang menjadi prioritas sehingga meminimalisir makanya namanya faktor resikonya. Yang jelas faktor resiko itu juga perlu kita harus kita uji coba dulu lah. Sebenarnya kalau ini misalkan kita sampaikan dalam lingkup kecil dulu, misalnya kalau di sekolah ya coba bapak ibu gurunya itu, baru kalau misalkan berjalan kita ke anak-anaknya misalkan kalau misalkan itu sebuah keputusan kita baru ada yang namanya monitor atau evaluasi yang nanti tetap walaupun sudah keputusan jalan pun kita tidak terus menutup mata. Ini bisa jadi besok ada evaluasi yang akan keputusan jadi seperti itu di lapangan. Sangat produk ya Bu, masih tetap berpacu pada 9 langkah itu walaupun tidak sing sakor untuk urutannya ya Bu ya. Tetap disesuaikan dengan keadaan di masing-masing tempat. Karena juga keputusan diambil itu harus kadang ada yang memang dibatasi waktu, kita tidak bisa menunda-nunda sebuah keputusan. Ada yang memang keputusan harus segera diambil. Itu kan kalau nunggu runtutan prosedur tidak akan bisa. Betul sekali. Berarti walaupun tetap kita berpacu pada 9 prosedur langkah itu, tetapi kita juga melihat situasi kondisi di lapangan juga gitu. Baik itu untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Rohmi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang saya anggap penting karena misalkan dilema etika itu melibatkan dua pihak ya biasanya, paling biasakan adalah dua pihak. Ya tentu saja komunikasi itu paling utama. Komunikasi itu banyak bentuknya, komunikasi dengan stakeholder atau komunikasi dengan pemangku kepentingan di atasnya yang lebih tahu kalau
seperti itu dilema itu kalau tidak terkomunikasikan ternyata ada yang tidak tersampaikan, sehingga harusnya setelah ada komunikasi biasanya salah satu oh iya ada yang bisa menjadi salah satu solusi. Untuk selanjutnya ya Bu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tentu saja yang menjadi tantangan adalah ketika dilema etika itu sudah menyangkut pada kepentingan kelompok yang berbeda, yang itu nanti hubungannya dengan kepentingan pribadi juga. Karena kan ada beberapa yang keputusan itu diambil berkaitan dengan kepentingan pribadi yang menjadi besar dalam satu kelompok. Itu tantangan besar juga. Jadi kadang kalau yang seperti itu memang nanti akibatnya bisa di luar ekspektasi kita. Jadi misalkan saja untuk kalau di sekolah ini kan banyak program-program yang mungkin aja kalau itu dilaksanakan kemudian ada pihak tertentu yang merasa dirugikan. Padahal itu merugikannya bukan merugikan secara sekolah atau apa enggak, tapi merugikan secara kepentingan pribadinya. Misalkan kalau seandainya itu dilakukan berarti kita nggak bisa istirahat lah. Padahal ada kepentingan lain yang mau kita angkat, misalkan peningkatan kompetensi atau peningkatan mutu sekolah yang bisa memanfaatkan masa-masa atau waktu-waktu senggang yang bisa dimanfaatkan. Seperti itu yang memang butuh effort lebih untuk bisa bersama-sama mengambil keputusan yang bermanfaatnya memang untuk betul-betul instansi, bukan hanya untuk kepentingan perseorangan atau kelompok saja yang di dalam instansi. Lalu selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu akan langsung menyelesaikan kasus itu di tempat waktu itu juga, ataukah memiliki waktu jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu Romi jalankan selama ini? Secara jadwal tertentu tentu tidak. Yang namanya permasalahan itu untuk pengambilan keputusan itu hadirnya juga kadang tidak bisa terjadwal, sehingga untuk pengambilan keputusan itu nanti juga tidak selalu langsung diselesaikan, tetapi juga tidak kemudian kita jadwalkan dengan jadwal tertentu, sehingga kadang kita melihat bagaimana dilema etika itu atau sebesar apa permasalahan dari dilema itu ada. Misalnya memang bisa segera diselesaikan, maka tidak usah menunggu waktu, ya akan segera kita selesaikan, tidak usah menunggu waktu. Tapi misalkan kalau seandainya itu dilakukan berarti kita nggak bisa istirahat lah. Padahal ada kepentingan lain yang mau kita angkat, misalkan peningkatan kompetensi atau peningkatan mutu sekolah yang bisa memanfaatkan masa-masa atau waktu-waktu senggang yang bisa dimanfaatkan. Seperti itu yang memang butuh effort lebih untuk bisa bersama-sama mengambil keputusan yang bermanfaatnya memang untuk betul-betul instansi, bukan hanya untuk kepentingan perseorangan atau kelompok saja yang di dalam instansi. Lalu selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu akan langsung menyelesaikan kasus itu di tempat waktu itu juga, ataukah memiliki waktu jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu Romi jalankan selama ini? Secara jadwal tertentu tentu tidak. Yang namanya permasalahan itu untuk pengambilan keputusan itu hadirnya juga kadang tidak bisa terjadwal, sehingga untuk pengambilan keputusan itu nanti juga tidak selalu langsung diselesaikan, tetapi juga tidak kemudian kita jadwalkan dengan jadwal tertentu, sehingga kadang kita melihat bagaimana dilema etika itu atau sebesar apa permasalahan dari dilema itu ada. Misalnya memang bisa segera diselesaikan, maka tidak usah menunggu waktu, ya akan segera kita selesaikan, tidak usah menunggu waktu. Tapi misalkan kita butuh, oh ini kalau diselesaikan sekarang malah menjadi permasalahan yang tidak.
Sehingga kalau misalkan seperti itu, kita harus ambil jeda dulu, kita cari data-data dulu yang mungkin bisa mendukung keputusan yang tidak asal busa-busu karena keputusan itu kembali lagi tadi pasti berdampak. Makanya itu kan nanti yang merasakan juga kita harus benar-benar hati-hati, tidak langsung langsung yaitu untuk yang selanjutnya yaitu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Rohmi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu saja faktor lingkungan. Jadi suatu keputusan itu akan diambil saat berada pada lingkungan yang kondusif. Contoh saja, jika instansi itu komunikasi di dalamnya akan baik, maka keputusan itu akan mudah kita cari solusi bersama. Jadi faktor terpenting adalah kondisi komunikasi benar-benar bagus. Saya seperti ini, itu terbatas pada orang-orangnya tidak, tapi bagaimana segala sesuatu dapat dikomunikasikan bersama di dalam sebuah instansi, itu yang paling penting kalau menurut saya. Jadi situasi lingkungan dan komunikasi lagi ya, kembali komunikasi ya Bu. Baik Ibu, untuk yang pertanyaan yang terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu, pembelajaran apa yang dapat Bu Rohmi petik dari pengalaman Ibu selama pengambilan keputusan dilema etika ini? Saja, saya juga bukan orang yang berpengalaman dalam mengambil keputusan, terutama sebagai pimpinan seperti itu, tetapi tentunya dari beberapa proses yang telah kita lakukan pasti ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan kita. Oh ternyata kalau pengambilan keputusan ini ada beberapa hal yang perlu kita jadikan sebagai dasar, atau tentunya komunikasi lagi kembali lagi itu ternyata merupakan satu bagian penting saat kita mencoba untuk mengambil sebuah keputusan, yaitu keputusan yang untuk banyak orang terutama kalau kita saja kan dilema seperti itu masih bisa ya yuk ibaratnya ya. Tapi kalau itu sudah menyangkut dengan kepentingan bersama, maka perlu kembali lagi komunikasi. Itu ternyata sebuah prioritas dalam sebuah pengambilan keputusan itu harus selalu, sehingga tidak ada kesalahpahaman setelah keputusan itu dirilis atau keputusan itu dibuat, itu sudah semuanya bisa menerima keputusan itu, hanya tinggal bersama-sama bagaimana caranya melihat keputusan itu, berjalannya keputusan itu apakah sudah tepat atau tidak. Karena tidak ada yang namanya keputusan itu tepat, itu pasti nggak ada, tapi akan selalu ada celahnya. Tapi cara yang paling penting adalah bagaimana celah itu bisa kita cari solusinya kembali setelah itu dilaksanakan. Jadi akan ada refleksi ya. Betul, selalu harus ada. Yang sangat menarik sekali ya Bu. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita tidak bisa busa-busu, kita harus memperhatikan nilai-nilai universal ya Bu, kebajikan universal yang jadi sehingga kita meminimalisir resiko yang mungkin akan diterima gitu ya Bu. Jika ada pun itu resiko mungkin muncul, kita setidaknya kita akan refleksi kembali gitu, dan ada rencana tidak langsung ya Bu. Baik Ibu, seperti itu. Terima kasih sekali atas waktunya Ibu, sangat luar biasa. Saya menjadi lebih tambah ilmu lagi mengenai pengambilan keputusan. Andilnya tidak untuk jenjang di karir, tapi kan saya akan coba terapkan ketika menghadapi permasalahan di kelas ya Ibu. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan bisa berbagi dengan Ibu. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kelancaran segala usaha dan apapun hajat dari Ibu. Baik, matur nuwun sangat untuk saya mau kembali ke kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Guntari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelumnya saya minta maaf Ibu karena sudah mengganggu waktu Ibu pada pagi hari ini.
Perkenalkan, nama saya Eni Wulandari, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bantul. Di sini saya hendak mewawancarai Ibu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan selama ini. Ya, terima kasih atas keramuan Ibu Bulan yang di SD Kepuhan. Mungkin nanti selama nanti Bulan mewawancarai saya minta maaf yang sebesar-besarnya mungkin tidak maksimal dari saya untuk menjawab pertanyaan wawancara dari Bulan, karena menurut saya di sini baru 6 bulan, jadi belum paham situasi dan kondisi anak-anak saya di SD Kepuhan. Akan di Bulan Langsung mawon ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau selama ini sepengetahuan saya, kalau untuk mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral berdasarkan situasi atau pertanyaan yang melibatkan pertimbangan nilai-nilai moral yang bertentangan, saya mengambil beberapa indikator yang perlu saya identifikasi. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi konflik nilai, kesulitan dalam keputusan, pertimbangan etika, dampak terhadap orang lain, perasaan tidak nyaman. Dalam kasus-kasus seperti ini, yang penting mempertimbangkan nilai moralnya yang terlibat serta konsekuensi jangka panjang dari setiap tindakan yang diambil. Terkadang konsultasi dengan orang lain atau referensi kepada teori etika dapat membantu dalam mencari solusi yang paling tepat. Terus Ibu sangat kompleks sekali ya Bu ya. Oke. Dan ke pertanyaan selanjutnya ya Bu, untuk selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk seperti ini kalau saya untuk mengambil keputusan mempertimbangkan beberapa faktor Bulan. Terutama yang pertama, saya akan mencoba untuk memahami secara menyeluruh situasi atau masalah yang dihadapi. Kemudian saya akan mengevaluasi nilai-nilai dan kepentingan yang terlibat dari berbagai perspektif. Dari situ saya akan menggunakan langkah-langkah, misalnya analisis keseluruhan, identifikasi nilai dan kepentingan, konsultasi, pertimbangan etika, kolaborasi, pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus tadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan yang sama. Mungkin diperlukan pengambilan keputusan yang sulit. Dalam situasi seperti itu, saya akan berusaha mencari solusi Bulan yang paling adil, seimbang dengan pertimbangan semua faktor yang relevan. Itu yang pertimbangan saya seperti itu. Ya. Sangat ini ya Bu, sangat teliti lagi ya. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Untuk ini biasanya untuk mengambil langkah-langkah itu, yang pertama saya akan mengidentifikasi masalah. Terus setelah itu saya kumpulkan informasi, analisis nilai dan prinsip etika, identitas pilihan, evaluasi terkunci, konsultasi dan kolaborasi, pengambilan keputusan, yang terakhir refleksi. Dengan langkah-langkah itu membantu saya dalam mengambil keputusan yang bermakna dan bertanggung jawab, terutama dalam konteks dilema etika atau pertimbangan moral. Sangat ini Ibu harus runtut ya untuk menyelesaikan ya. Langsung selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di sini untuk pengambilan keputusan dilema etika ada beberapa hal yang saya anggap efektif itu ya Bulan ya. Yang pertama mungkin pemahaman nilai-nilai etikanya, itu penting sekali. Kemampuan analisis kesadaran konteks, konsultasi dengan ahli ataupun mentor, kolaborasi, refleksi diri penting sekali juga, harus ada refleksi diri, dan kita sebagai ASN harus patuh pada hukum. Tindakan yang berdasarkan prinsip dari kombinasi tadi itu saya akan menghadapi dilema etika dengan lebih percaya diri
dan menjalankan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan yang bermakna. Dengan seperti itu, saya untuk mengambil keputusan seperti ini, saya betul-betul harus bisa bertanggung jawab dan bermakna. Ya, sangat ini ya Bu ya. Mungkin selama ini dalam penyelesaiannya begitu sangat kompleks ngoten ya Bu ya. Makanya di sini beginilah hebatnya seorang kepala sekolah yang harus berpikiran serba sesuai aturan, tetapi ya tidak melanggar, tidak melanggar etika dan tidak melanggar hukum. Karena sebagai ASN harus berhukum, bertata hukum betul-betul gitu ya. Sangat luar biasa itu. Baik, untuk selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, di sini untuk mengambil keputusan dalam dilema etika itu tantangan yang sering saya hadapi banyak sekali nih. Misalnya kompleksitas situasinya seperti apa, konflik nilai banyak sekali seperti itu. Tekanan waktu, ini ya waktu yang paling yang seperti itu ya dilema etika itu waktu. Dampak emosional, setiap guru, setiap individu dengan emosional sendiri-sendiri. Ketidakpastian konsekuensi, kesulitan mengukur prioritas, tuntutan eksternal, konflik kepentingan. Ini, nah untuk mengambil tantangan ini dalam dilema etika ini memerlukan pemikiran yang kritis, kesadaran diri juga, dan kemampuan untuk mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan bijaksana. Jadi seperti tidak melanggar, tidak melanggar etika dan tidak melanggar hukum. Karena sebagai ASN harus berhukum, bertata hukum betul-betul gitu ya. Sangat luar biasa itu. Baik, untuk selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, di sini untuk mengambil keputusan dalam dilema etika itu tantangan yang sering saya hadapi banyak sekali nih. Misalnya kompleksitas situasinya seperti apa, konflik nilai banyak sekali seperti itu. Tekanan waktu, ini ya waktu yang paling yang seperti itu ya dilema etika itu waktu. Dampak emosional, setiap guru, setiap individu dengan emosional sendiri-sendiri. Ketidakpastian konsekuensi, kesulitan mengukur prioritas, tuntutan eksternal, konflik kepentingan. Ini, nah untuk mengambil tantangan ini dalam dilema etika ini memerlukan pemikiran yang kritis, kesadaran diri juga, dan kemampuan untuk mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan bijaksana. Jadi seperti ini, untuk mengambil seperti ini, kita bukan saya sendiri, dengan juga guguran juga kalau mengambil keputusan harus secara bijaksana mungkin. Seperti itu, dalam mengambil dilema etika harus seperti itu. Jadi dalam waktu yang secepat-cepatnya kita harus bisa untuk bijaksana ya. Iya. Sewaktu-waktu. Sangat-sangat. Baik Ibu, untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalkan dalam bentuk atau prosedur yang seperti apa itu? Kalau di sini selama ini saya sangat saya untuk mengatur jadwalnya saya belum bisa di bulan, saya belum memiliki jadwal yang khusus, belum. Cuma di sini banyak kasus untuk dilema etika, penyelesaiannya ini saya lakukan bukan secara instan, tidak secara instan. Proses pengambilan keputusan yang bijaksana membutuhkan waktu, ada refleksinya juga dan pertimbangan dan cermat juga. Jadi kita tidak langsung ada dilema etika kita langsung mengikuti tindakan secara langsung, itu tidak. Kita harus memulai proses seperti itu. Dan pada kasus dilema etika ini saya melibatkan ada langkahnya juga. Saya menggunakan langkah-langkah yang perlu untuk mempertimbangkan, untuk mengatur jadwalnya seperti itu. Pemahaman mendalam, analisis, konsultasi, refleksi, penting sekali refleksi, pengambilan keputusan dan tindakan. Yang setelah refleksi kita mengambil keputusan dan tindakan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dilema etika bisa bervariasi bulan, tergantung pada kompleksitas situasinya, ketersediaan informasinya, dan faktor-faktor lain. Dari beberapa dilema itu saya membutuhkan penyelesaian secara cepat, sementara lain mungkin memerlukan waktu yang lebih lama juga. Karena dengan kasus seperti ini kita tidak harus instan seperti kemarin ya, kita walaupun seperti itu kita menginginkan untuk mengetahui bahwa dilema etika itu kita penting
Dia memastikan bahwa proses pengambilan keputusan itu dilakukan dengan hati-hati benar dan berdasarkan waktu dan prinsip-prinsip etika yang kuat. Jadi seperti itu, harus berprinsip seperti itu. Jadi keputusannya itu betul-betul harus kita pertimbangkan juga. Seperti itu. Iya, iya, Ibu, baik. Untuk yang selanjutnya, Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau di sini alhamdulillah untuk pengambilan keputusan ini sangat membantu sekali nih. Di sini faktor-faktornya banyak sekali. Di sini mungkin ada dari mentor, kalau mentor ada kode etik yang standar, profesional, konsultasi dengan rekan, ruang untuk refleksi seperti ini ya, ruang refleksi ini penting sekali, ada ruang seperti ini, mungkin kita menggunakan ruang kepala sekolah atau nanti ruangnya ada yang ruang khusus seperti itu bisa sekali. Terus berpendidikan etika, kepatuhan pada hukum tadi yang sudah saya sebutkan, kita sebagai SN harus berpatuh pada hukum, itu faktor yang paling mendasar itu seperti itu. Dan empati penting sekali, dan kesadaran sosial. Dari semua itu kita dapat kontribusi dalam membantu seseorang dalam menghadapi dilema etika atau membuat keputusan yang bermula dan bertanggung jawab. Yang penting bermula dan bertanggung jawab itu penting sekali, seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir nih Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika Ibu? Ya, alhamdulillah untuk masalah pengalaman untuk mengambil keputusan dilema etika banyak sekali yang saya ambil, yang misalnya dalam pembelajaran kesadaran akan kompleksitas itu kompleks ya, keterbukaan terhadap perspektif lain, konteksi dengan nilai-nilai pribadi, kesadaran akan konsekuensi, fleksibel, itu keterbukaan, kita harus terbuka satu dengan lainnya, dan itu dengan seperti itu mungkin bisa meningkatkan kemampuan saya dan hal-hal, tapi kemampuan saya akan meningkat untuk menghadapi dilema etika dengan lebih percaya diri dan mengambil keputusan yang bermoral dan bertanggung jawab. Yang semuanya saja kita mengambil keputusan dari segi apapun kita harus bermoral dan bertanggung jawab. Mungkin itu jawaban dari saya, Bulan. Baik Ibu, sangat menarik sekali ya Ibu. Jadi dalam pengambilan keputusan kita tidak serta-merta cepat tapi berusaha-berusaha ya Bu. Jadi harus tetap bijaksana, sewaktu-waktu ya. Dan kita tidak lupa juga atas kewajiban kita sebagai ASN ya Bu. Baik Ibu, mungkin itu saja ya Bu. Sangat saya terima kasih sekali karena saya sangat puas sekali dan ini menarik sekali ya Bu, jawaban dari Ibu ini. Walaupun dengan pengalaman 6 bulan dari 6 bulan tapi sudah sangat luar biasa Ibu. Insya Allah nanti kalau bisa kita masih berkolaborasi, kita bisa belajar lagi ya Bu. Siap, kita sering-sering komunikasi aja. Siap. Walaupun kita jauh tapi kita sering berkomunikasi. Ya, siap Ibu. Baik Ibu. Demikian mungkin Ibu dari saya. Saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Iva, perkenalkan nama saya Eni Wulandari, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bantul. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait tugas dari CGP mengenai wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Ya, monggo nanti untuk pertanyaannya bisa disampaikan. Semoga nanti bisa membantu Bu Eni dalam mengerjakan tugas CGP ini. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Iva dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dengan melihat dulu latar belakang kasusnya seperti apa untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Bu, selama ini bagaimana Bu Iva menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
Untuk mengambil sebuah keputusan, walaupun sebagai kepala sekolah, sebagai pemegang keputusan tertinggi, tetap harus berdiskusi dengan guru kelas sebagai pendamping pertama siswanya. Hasil keputusan adalah hasil diskusi dengan guru kelas yang melibatkan juga orang tua. Pertanyaan yang ketiga nggih, Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Iva lakukan selama ini? Langkah pertama adalah dengan melihat latar belakang permasalahan. Kedua, berdiskusi dengan guru kelas. Ketiga, berkomunikasi dengan orang tua dan siswa. Keempat, melaksanakan hasil keputusan. Jika hasil keputusan dilaksanakan belum maksimal hasilnya, maka langkah selanjutnya adalah diskusi dengan guru mata pelajaran dan guru lain di forum diskusi. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Iva anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Kolaborasi dan kerjasama dengan semua yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan dengan langkah yang tepat dan cepat. Pertanyaan yang kelima ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Ibu? Adanya perbedaan pendapat dan kurang kooperatif orang tua dalam menangani permasalahan putra dan putri. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan permasalahan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk prosedur seperti apa yang Bu Iva jalankan selama ini? Tidak terjadwal atau tergantung situasi. Jika ada permasalahan, maka sesegera mungkin untuk mengambil langkah, diskusi, dan melaksanakan hasil diskusi untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, jika kondisi tidak memungkinkan dan perlu adanya penjadwalan, misalnya bertemu dengan orang tua, maka kami komunikasikan terlebih dahulu kapan bisa bertemu. Jadi, fleksibel untuk waktunya. Kalau bisa, segera terselesaikan dan tidak menunda waktu. Selanjutnya, Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tersebut, Ibu? Kerjasama dan kolaborasi dengan rekan kerja serta POT, komite, dan masyarakat sekitar. Komunikasi utamanya. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Iva petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika tersebut? Meskipun kita sebagai pemimpin tertinggi di sekolah, tetapi ketika memutuskan segala sesuatu, perlu adanya komunikasi dan juga kolaborasi dengan rekan sejawat. Dalam memutuskan pun, usahakan semua hadir, sehingga semua tahu duduk permasalahan dan penyelesaian. Sehingga ketika ada yang ditanya, dimintai keterangan, semua bisa menjawab dan tahu keputusannya. Jangan sampai ketika ada pihak lain yang bertanya, ada yang menjawab tidak tahu masalahnya. Itu tidak baik dan tidak enak diketahui apalagi oleh pimpinan yang lebih tinggi, misalnya pengawas, kepala bidang, atau kepala dinas. Baik Bu, terima kasih sekali atas waktunya dapat mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, dan semoga kita dapat bertemu dalam kesempatan lainnya Ibu. Baik Ibu, terima kasih Bu Iva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Iva. Sama-sama Bu Eni, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dalam menyelesaikan tugas CGP-nya. Terima kasih juga atas doa-doanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.